Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu Saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui tayangan rohani di live streaming Cornelius Media. Malam ini merupakan malam kedua dari kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Misi Bolaang Mongondo, Kecamatan Modoinding dan Provinsi Gorontalo, bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami berharap saudara sekalian ada dalam kondisi yang baik dan sehat, dan kami percaya Anda akan menerima berkat Tuhan dengan mengikuti seluruh rangkaian acara rohani ini yang akan kami tayangkan dari malam ke malam. Jika Anda merasa diberkati, mari bagikan atau share berkat rohani ini melalui link YouTube maupun Facebook Cornelius Media kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda di mana saja. Malam ini kita akan mendengarkan tips dengan judul 7 hal yang merusak pernikahan yang akan dibawakan oleh Ibu Frida Nova Moonik. Kita akan diberkati dengan lagu pujian dari penginjil literatur Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Misi Bolaang Mongondo, Kecamatan Modoinding, dan Provinsi Gorontalo. Bapak Ibu Saudara umat Tuhan, malam ini kami memiliki ruang doa khusus bagi Anda yang bergumul maupun memiliki beban berat dan rindu untuk didoakan. Untuk itu Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom chat atau kolom komentar yang tertera di Facebook atau YouTube ini. Dan malam ini doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jeffy Muaya KVM. Dan pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta James Hart Franz Emin. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipimpin oleh Praise Team dan akan dibuka dengan doa oleh Ibu Mari Untuh. Muliakan Allah, agung karyanya, karena kasih-Nya diberikan putranya, korbankan nyawanya bagi manusia, gerbang keselamatan terbuka sudah. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah, datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah besar kuasa-Nya. Oh sungguh sempurna jasa darah-Nya bagi yang percaya pada janji-Nya. Orang yang berdosa yang mau percaya, Yesus memberi pengampunan padanya. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah, datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah besar kuasa-Nya. Agunglah hikmat-Nya, agung karya-Nya, besar sukacita karena putranya, namun lebih mulia dari semuanya bila kelak kita memandang wajah-Nya. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah, datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah besar kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih berkat Tuhan sudah jaga pelihara kami di sepanjang hari dalam kegiatan kami, dan hingga pada malam hari ini Tuhan kami boleh tiba di KKR malam kedua dengan tidak kurang satu apapun. Pada saat ini kami akan memulaikan akan KKR, kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami agar acara ini boleh berjalan dengan baik. Kami boleh menerima berkat pada malam hari ini dengan
penuh dengan syukur. Dan kami juga berdoa bagi pendeta Frans yang akan membentangkan firman Tuhan. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami yang mendengar dapat menerima dengan baik, kami boleh dikuatkan, kami boleh lebih setia kepada Tuhan, dan kami boleh berubah dalam kehidupan kami, dan kami boleh menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian acara ini sepanjang pada acara malam hari ini, biarlah semua boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni salah dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam. Malam hari ini saya akan membawakan tips rumah tangga dengan judul 7 hal yang merusak pernikahan. Maleakhi 2 ayat 14, Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan. Tak ada satupun pernikahan yang luput dari cobaan dan kerikil tajam. Yang paling menantang adalah bagaimana cara melewati fase sulit tersebut. Apabila kita salah bertindak, akibatnya malah fatal. Berikut beberapa sikap yang bisa membuat pernikahan Anda dan saya di ujung tanduk. Yang pertama, sikap berdiam. Harus Anda sadari, pasangan Anda tidak memiliki kekuatan untuk membaca pikiran, walaupun Anda telah hidup bersama puluhan tahun. Bukan berarti ia bisa mengetahui dengan detil jalan pikiran Anda. Memendam rasa kesal dan marah bukanlah hal yang baik dalam pernikahan. Ketidakpuasan Anda hanya akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu meledak. Lebih baik komunikasikan segala sesuatu yang Anda rasakan agar pasangan mengerti. Yang kedua, menyalahartikan keadilan. Adil bukan berarti jika Anda melakukannya, pasangan pun harus melakukannya. Ingat, Anda adalah dua sosok yang berbeda, baik kepribadian maupun latar belakang. Cara Anda dan dia untuk menunjukkan rasa cinta dan sayang pun pasti berbeda. Jangan pernah menuntutnya melakukan sesuatu yang Anda lakukan. Biarkanlah ia memakai jalannya sendiri. Yang ketiga, mengeluh tanpa menyelesaikan. Mengeluh tak pernah menjadi jalan keluar yang baik. Jika Anda hanya mengeluh dan mengeluh, tak satu pun masalah akan selesai. Lebih baik berhenti mengeluh dan mulai berembuk dengan pasangan untuk mencari solusi. Yang keempat, sikap menyalahkan, membuat daftar kejelekan, kekurangan dan kesalahan pasangan setiap berkelahi mungkin akan merasa Anda superior sesaat. Namun, hal tersebut tak akan menyelesaikan apa-apa. Rasa bersalah akan menghantui Anda setelahnya. Yang lebih buruk, pasangan akan merasa tak lagi berharga di mata Anda. Hubungan pun tak akan pernah kembali seperti semula. Yang kelima, merengek. Merengek hanya akan membuat Anda dikasihani, bukan dicintai. Anda tentu tak ingin menjalankan pernikahan atas dasar kasihan, bukan? Yang keenam, berkata kasar. Menyakiti perasaan pasangan dengan kata-kata kasar hanya akan membuat hubungan Anda bertambah buruk. Hati yang telah terluka tak akan bisa disembuhkan dengan mudah. Yang terakhir, yang ketujuh, mengesampingkan hubungan biologis atau seks. Rasa letih, kesibukan, dan suasana hati yang kurang baik membuat Anda mengesampingkan seks. Tahukah Anda bahwa seks bukan hanya pelampiasan hasrat biologis semata,
melainkan juga menjadi media komunikasi yang jitu untuk setiap pasangan. Semakin Anda menghindarinya, maka otomatis ikatan Anda dengan pasangan Anda akan semakin merenggang. Kiranya menjadi berkat bagi rumah tangga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun saudara berada, saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala, kita berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, kami datang bersyukur, kami datang berterima kasih untuk semua berkat yang Engkau selalu karuniakan di dalam kehidupan kami. Kami datang memuji Engkau, kami datang meninggikan Engkau. Dan di saat yang sama kami mengakui setiap pelanggaran dan dosa kami. Ampunilah kami, layakkan kami untuk setiap permohonan yang kami sampaikan pada saat ini. Kami bersyukur oleh karena campur tangan-Mu, sehingga kebaktian kebangunan rohani malam ini boleh terlaksana dengan baik. Mendoakan secara khusus hamba Tuhan Pendeta James Frans yang akan memaparkan firman-Mu. Tuhan, urapi dia dengan kuasa-Mu agar dia dapat membawakan firman seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan. Kami semua diberkati oleh pekabaran yang dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta James Frans. Mendoakan sahabat-sahabat umat Tuhan yang sedang berbakti bersama-sama dimanapun berada.
Tuhan kiranya menyertai mereka, limpah-limpahkan berkat di dalam kehidupan mereka, dan lewat kegiatan ini mereka semua dipenuhi dengan sukacita karena mendengarkan, menikmati sabda Tuhan yang luar biasa. Oh Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit, baik itu di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan kiranya jamah mereka, berkati obat-obatan, makanan, minuman yang mereka gunakan. Mendoakan dokter, tenaga medis yang membantu mereka. Kiranya mereka dapatkan kesembuhan sehingga mereka tidak terhalang untuk datang memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Ya Tuhan kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam kehidupan mereka untuk menemukan pekerjaan yang terbaik. Tuhan kiranya menolong mereka untuk menemukan pekerjaan yang layak bagi mereka Tuhan. Mendoakan juga akan anak-anak kami yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Tuhan karuniakan kepada mereka kemampuan dari sorga, kepintaran yang asalnya dari Tuhan, sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa juga untuk anak-anak kami, anak-anak muda kami yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan kiranya tolong mereka untuk menemukan pasangan hidup yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Oh Tuhan kami, pada saat ini kami berdoa secara khusus untuk daerah misi Bola Mongondo, Modo Inding, dan Provinsi Gorontalo. Tuhan berkati mulai dari pimpinan sampai seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh anggota jemaat, kiranya berkat-berkat limpah akan senantiasa menjadi bagian mereka. Ya Tuhan kami berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Engkau berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, dan pemerintahan yang ada di pelosok desa. Kiranya Tuhan bantu agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dan kami percaya kami tetap ada kesempatan untuk dapat memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih karena Engkau mau dengarkan semua permohonan kami. Dan terima kasih karena Engkau mau menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta James Hart Franz Emin. Beliau menikah dengan Ibu Frida Nova Monik dan dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Pendeta James Hart Franz saat ini melayani sebagai Field Secretary Gereja Masai Advent Hari ke-7 Daerah Misi Bolaang Mongondo, Kecamatan Modo Inding, dan Provinsi Gorontalo. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Pengharapan. Kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord.
Selamat malam. Kami sampaikan kepada semua pemirsa yang boleh mengikuti siaran langsung lewat Cornelius Media saat ini. Puji Tuhan, oleh kasih karunia dan pimpinan Tuhan, kami Gereja Masih Advent Hari ke-7, Daerah Misi Bolamongono Bodo Inding dan Provinsi Gorontalo, boleh bekerja sama dengan Yayasan Cornelius atau Cornelius Media untuk mengadakan kebaktian kebangunan rohani dengan tema Happiness with Jesus. Dan pada malam ini kita masuk pada malam yang kedua, pembahasan firman Tuhan. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam yang kedua, kebaktian kebangunan rohani, Happiness with Jesus, kami akan memulaikannya. Biarlah Tuhan karuniakan kuasa, hikmat, akal budi kepada kami semua, agar pekabaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat dimengerti dengan jelas, dan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, kami boleh menerima firman Tuhan dan mempraktekannya. Terima kasih oleh karena Roh Kudus bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul pembahasan pada malam yang kedua, kebaktian kebangunan rohani Happiness with Jesus, adalah bahagia dalam pengharapan. Bahagia dalam pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam Titus 2 ayat 13 berkata, dengan menantikan kegenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara dan saya, kita menantikan pengenapan pengharapan yang penuh bahagia akan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Mama, kata seorang bocah cilik menjelang tidur, aku sudah sangat rindu bertemu dengan sahabatku Yesus. Kapan ia akan kembali? Tentu bocah itu tidak dapat mengerti dengan mudah bahwa apa yang dirindukannya itu adalah kerinduan orang dari abad ke abad. Kata yang terakhir dalam Alkitab memberikan janji tentang kedatangannya. Wahyu 2 ayat 10. Ya, aku datang segera. Dan Yohanes Pewahyu, sahabat setia daripada Yesus, menambahkan, amin, datanglah Tuhan Yesus untuk melihat Yesus, untuk bersama dengan Dia selama-lamanya, yang mengasihi saudara dan saya lebih daripada apa yang dapat kita bayangkan. Yesus memberikan kepastian akan kedatangannya yang kedua kali. Ibrani 10 ayat 37 berkata, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan akan kedatangannya. Para rasul dan orang-orang Kristen yang mula-mula menganggap kedatangan Kristus kedua kali adalah pengharapan yang penuh bahagia. Mereka menanti kegenapan seluruh nubuatan itu dan janji-janji kitab suci pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya dan juga sampai kepada kita sekarang ini di dalam Yohanes 14 ayat 3. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sekarang pertanyaan, cara bagaimana Yesus akan datang kembali? Tuhan Yesus, Dia memberikan amaran agar kita dapat membedakan antara peristiwa yang murni dengan yang palsu. Matius 24 ayat 24 berkata, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat,
sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat 23. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ada beberapa cara kedatangan Yesus. Yang pertama, pada waktu Yesus datang, Dia akan datang secara nyata dan pribadi. Yesus datang secara nyata dan pribadi. Kisah 1 ayat 11 berkata, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Jadi Yesus datang secara pribadi dan nyata. Yang kedua, kedatangan Yesus dapat dilihat. Matius 24 ayat 27 berkata, sebab seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Wahyu 1 ayat 7 berkata, lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratap Dia. Ya amin. Yang berikut, kedatangan Yesus terdengar jelas. Yesus pada waktu Dia datang pada kali yang kedua terdengar jelas di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 31. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Yang berikut, yang keempat, Yesus datang dengan tiba-tiba, tidak disangka-sangka. Inilah cara kedatangan Yesus. 1 Tesalonika 5 ayat 4 berkata, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Jadi Yesus datang dengan tiba-tiba, tidak disangka-sangka. Dia datang seperti pencuri pada malam hari. Matius 24 ayat 38 dan 39 berkata, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Yang berikut, Yesus kembali dengan penuh kemuliaan. Waktu Yesus datang pada kali yang kedua, Yesus akan diikuti oleh seluruh malaikat sorga, akan turun ke dunia ini, datang dengan kemuliaan. Matius 16 ayat 27. Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 24 ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Yesus berkata bahwa Dia akan datang dan Dia akan pasti segera datang. Dan ketika Dia datang akan disertai dengan tanda-tanda. Baik tanda di langit, tanda-tanda di dunia ini. Dan semua tanda-tanda ini menyatakan bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang.
Itulah sebabnya Yesus berkata, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tanggal 6 Februari 2023, gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,8 melanda Turki dan Suriah. Lebih dari 46.000 orang tewas. Ini merupakan tanda-tanda bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Gempa bumi yang dahsyat 200 tahun dari gempa bumi yang pernah terjadi di Turki. Tidak disangka-sangka terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ribuan kali kekuatannya daripada bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima di Jepang. Ini kekuatan bom menurut para ahli. Dan banyak orang yang mati. Ini menandakan bahwa dunia ini tidak akan lama lagi. Dan ini merupakan tanda-tanda kedatangan Yesus. Bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Korban yang tewas pada Perang Dunia Pertama dan Kedua ada 70 juta orang. Di Indonesia penduduk sipil yang mati pada waktu terjadi Perang Dunia Kedua ada 4 juta orang. Begitu banyak orang yang mati oleh karena akibat perang bangsa melawan bangsa. Dan itu telah dinyatakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Tahun-tahun 1900 sampai 1985 adalah zaman pertumpahan darah yang paling tinggi dalam sejarah. 9 tahun konflik di Suriah 2011 sampai 2019. Perang Suriah menewaskan 384.000 orang. Konflik Suriah atau perang Suriah menurut Ketua HAM PBB pada tahun 2017 adalah bencana buatan manusia paling buruk sejak Perang Dunia Kedua. Buatan manusia paling buruk sejak Perang Dunia Kedua. Itu perang yang terjadi di Suriah. Tidak ada satu hari betul-betul damai sejati semenjak gencatan senjata ditandatangani tahun 1918. Peradaban manusia waktu itu hanya berjalan di bawah rangsangan perang. Matius 24 ayat 7 berkata, akan ada kelaparan di berbagai tempat. Yang merupakan tanda-tanda kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Akan ada kelaparan di berbagai tempat. CNN Indonesia 6 November 2019 menyatakan 22 juta rakyat Indonesia kelaparan. Bukan hanya di Ethiopia, saudara. Di Afrika terjadi kelaparan. Tetapi di Indonesia juga 22 juta rakyat Indonesia kelaparan. Bukan sedikit, saudara. 22 juta rakyat Indonesia kelaparan. Organisasi Pangan Dunia menyebutkan bahwa virus corona bisa menyebabkan peningkatan kasus kelaparan di dunia. Karena COVID-19 telah menghancurkan ekonomi dunia. Akibatnya sejumlah negara menerapkan karantina wilayah alias lockdown. Di Indonesia yang kelihatan pekerjaan karena kehilangan pekerjaan. Karena di PHK dan dirumahkan sudah mencapai 62.848 orang. Kita lihat kelaparan yang terjadi di Afrika. Orang-orang tinggal kuli bungkus tulang. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang lain adalah kebejatan moral. Ini ibu dan anak menjanjakan diri mereka. Kasus 2 orang yang kecanduan narkoba, ibu dan anak tawarkan seks 2 in 1 agar bisa beli narkoba dengan harga $100 saja. Ramota dan putrinya Daniela dari Florida. Bukan perdagangan manusia, tetapi karena mereka sudah kecanduan. Sehingga mereka menjajakan tubuh mereka untuk mendapatkan uang yang hanya $100. Generasi yang terobsesi pada seks. Roma 1:27 berkata, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka.
dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Alkitab telah menyebutkan bahwa laki-laki akan berhubungan dengan laki-laki. Dan bahkan sekarang ada beberapa negara yang telah mensahkan untuk perkawinan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki. Ini perkataan Alkitab dan ini merupakan tanda bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Pangeran William dia berkata, jika anak saya LGBT, saya akan mendukung anak-anak saya jika mereka memilih untuk menjadi LGBT. Roma 1:26 berkata, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Jadi persetubuhan antara wanita dengan wanita, sama jenis, bahkan menikah saudara, wanita dengan wanita, perempuan dengan perempuan. Lalu tanda-tanda kedatangan Yesus yang lain adalah banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 11. Mesias palsu baik ada di Indonesia mengatakan saya adalah Tuhan Yesus. Di juga negara-negara Eropa menyatakan, ada yang menyatakan saya adalah Yesus. Padahal Alkitab telah menyatakan, mengamarkan kita bahwa pada akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu. Alkitab berkata akan bermunculan nabi-nabi palsu. Dan ini merupakan tanda-tanda kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. 2 Samuel 4 ayat 15, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai ke Berseba, 70.000 orang. Sampar, penyakit menular. Ini merupakan tanda-tanda kedatangan Yesus. Jadi saudara-saudara pemirsa, Corona itu COVID-19 merupakan tanda-tanda kedatangan Yesus. Kalau masih lama lagi dunia ini akan ada COVID-20, Corona 20, 21, dan seterusnya. Itu menandakan bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, mari kita setia di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita setia mengikuti akan firman Tuhan. Baca firman Tuhan dan setia mempraktekannya. Oleh karena hari kedatangan Yesus itu tidak akan lama lagi. Alkitab juga berkata bahwa pengetahuan akan bertambah. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan apa? Akan bertambah. Kita lihat ini handphone. Dari tadinya ukurannya seperti seperti telah. Terus akhirnya sekarang sudah menjadi kecil, tipis. Nah, itu saudara, pengetahuan dipertambahkan. Televisi atau TV kita dulu tadinya saudara hitam putih. Lama-kelamaan saudara dia menjadi berwarna. Layarnya tidak lagi cekung. Tetapi akhirnya sudah menjadi rata. Dan bahkan besok-besok TV di mana kita berjalan kita bisa lihat. Dengan begitu canggih mereka melakukannya. Mobil dulu saudara. Kalau dulu mobil tua saudara, tapi sekarang sudah mutakhir. Sudah ada mobil listrik, bahkan ada mobil yang bisa dikendalikan dengan remote. Tanpa sopir. Mobil itu bisa mengantar kita ke tempat tujuan di mana kita akan pergi. Hanya ditinis saja knopnya saudara, maka kita akan tiba. Itu saudara merupakan kemajuan. Kemajuan yang terjadi dan ini akan membuktikan apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa Alkitab itu benar. Bahwa pengetahuan akan semakin bertambah. Kemajuan dalam ilmu perbintangan astronomi. Penemuan planet baru. Planet itu lebih besar daripada bumi. Jadi NASA menemukan ada planet baru yang ditemukan. Dan planet itu lebih besar daripada bumi kita. 73 ilmuwan menyatakan besar planet tersebut 5,5 kali bumi.
Mereka telah memberi nama planet tersebut yaitu Kepler 22b. Kepler 22b. Dan NASA mendeteksi ada 219 planet baru. Ada sekitar 10 yang berukuran mirip dengan bumi kita dan bisa dihuni. Saudara, 219 planet baru yang mirip dengan bumi kita yang dapat dihuni. Ini luar biasa, saudara. Kemajuan dalam ilmu perbintangan. Tanda kedatangan Yesus yang berikut adalah kabar Injil ke seluruh dunia. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba apa? Tiba kesudahannya. Di tahun 1992. Pengabar Injil yang terkenal Finley. Dia mengadakan program penginjilan televisi It Is Written di Kremlin, Rusia. Tempat di mana pemerintahan sebelumnya mengeluarkan hukum yang mencoba membuat Allah lenyap dari kehidupan orang-orang Rusia. 3.000 orang bertobat dan menerima Yesus. Sekarang ini saudara-saudara, para pemirsa, Rusia menjadi ladang yang subur untuk benih penginjilan. Jadi benar kata Alkitab, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Matius 24 ayat 14. Baru akan tiba apa? Kesudahannya. Selama 100 tahun terakhir melalui media cetak, pesawat udara, radio, televisi, dan yang paling mutakhir satelit komunikasi, penyebaran Injil di seluruh dunia telah dimungkinkan. Lukas 21 ayat 31. Jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 33, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, kata Tuhan, tidak akan berlalu. Amin, saudara-saudara. Waktu di mana kita hidup sekarang, semua tanda akhir zaman terjadi secara bersamaan. Satu atau dua di antara tanda ini mungkin sudah terjadi pada zaman generasi sebelumnya, tetapi belum pernah terjadi secara serentak seperti kita lihat sekarang ini. Saudara-saudara permisa, kalau dulu gempa bumi akan terjadi tahun ini, nanti tahun depan, atau 2 tahun depan. Tetapi sekarang terjadi secara berentak. Belum lama terjadi di negara lain, berikut di negara yang lain. Dan sudah semakin sering terjadi. Ini menandakan bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Begitu jelas dan benarnya tanda-tanda kedatangan Yesus itu, sehingga tidak ada manusia dengan akal sehat yang bisa gagal untuk mengetahuinya. Begitu jelasnya tanda-tanda itu, seolah-olah Tuhan berbicara dengan suara guntur dari surga, atau seolah-olah Tuhan menulis di langit dengan huruf yang besar-besar. Kita harus bersedia untuk kedatangan Tuhan agar kita tidak binasa. Para pemirsa, kita harus bersedia untuk kedatangan Yesus agar saudara dan saya tidak binasa. 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara dan saya, kita harus bersedia. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Oleh karena Yesus tidak lama lagi akan datang. Pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, ada 2 kelas manusia yang terdapat pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Yaitu orang benar dan orang jahat. Waktu Yesus datang, bagaimana dengan orang jahat? Alkitab berkata, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu.
orang-orang jahat yang menolak akan firman Tuhan, orang-orang yang tidak mau bertobat dan tidak mau setia kepada kebenaran Tuhan. Pada waktu Tuhan datang di awan-awan, mereka takut melihat kemuliaan Allah dan mereka bersembunyi dan meminta supaya runtuhlah batu atau gunung batu itu menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap muka anak domba itu. Bagaimana keadaan orang benar pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua? Yesaya 25 ayat 9 berkata, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah yang kita nanti-nantikan. Supaya kita diselamatkan, inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh keselamatan yang diadakannya. Jadi orang-orang benar, orang yang setia dalam kebenaran Tuhan, yang menuruti akan firman Tuhan dan punya iman yang sungguh kepada Yesus. Pada waktu Yesus datang, mereka tidak seperti orang yang jahat yang meminta supaya mereka ditimpa oleh batu gunung. Tetapi mereka yang benar, mereka akan bersorak-sorak, bersukacita melihat kemuliaan Allah. Yesus bersama dengan para malaikat datang menjemput baik mereka yang hidup yang didapati setia dan mereka yang dibangkitkan ketika Yesus datang yang mati di dalam Tuhan. 1 Tesalonika 4:16 berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Lukas 21:8, apabila semuanya ini mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ketika saudara dan saya, para pemirsa yang telah mendengarkan firman Tuhan pada malam ini, ketika kita telah mendengar bahwa Yesus pasti akan datang, Dia beritahu cara-cara kedatangannya. Dan Dia menyatakan bahwa mendahului kedatangannya akan terjadi banyak tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu membuktikan bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Untuk itu saudara-saudara, adakah saudara dan saya bersedia untuk kedatangan Yesus yang tidak lama lagi? Apakah saudara-saudara tidak mau bersedia dan terus mengikuti cara-cara dunia ini yang penuh dengan dosa? Yang tidak mau bertobat, yang tidak mau menyerahkan hati dan kehidupannya kepada Yesus, dan tidak mau setia dalam kebenaran Tuhan? Tentunya kita percaya bahwa bila mana kita setia sungguh di dalam kebenaran Tuhan, ketika kita selalu menyerahkan kehidupan dan hati kita kepada Tuhan, dan meminta Dia menuntun kita untuk terus setia dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan tidak binasa ketika Dia datang. Karena Alkitab berkata di dalam Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kiranya kita semua, pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, kita akan diselamatkan. Tidak binasa, tetapi kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kita akan hidup kekal dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena firman Tuhan pada malam hari ini kami boleh pelajari bersama-sama. Biarlah Tuhan menolong masing-masing kami. Roh Kudus Tuhan menuntun kami agar kami boleh mengambil komitmen untuk mengikuti Yesus dan kebenarannya. Yesus telah menyatakan bahwa Dia akan datang kembali. Dia menjemput kami anak-anak-Mu yang didapati setia. Biarlah kami boleh setia di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang, kami memperoleh hidup yang kekal. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Pus dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas sabda firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Puji Tuhan karena rangkaian acara kita pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi saudara yang telah mengikuti acara ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami pada besok malam pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah,
melalui live streaming di kanal YouTube atau lewat link Facebook Cornelius Media. Pembahasan firman Tuhan pada besok malam berjudul Bahagia dengan Pengetahuan yang akan disampaikan oleh Pendeta Buang Manopo MA. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Akhir kata saya mewakili panitia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok malam. Shalom.